Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa menikmati suasana alam yang cukup indah ini. Tak lupa salawat bertangkaikan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tema, yaitu tentang nuzulul Quran sebagai momentum rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Sahabat Fatayat rahimakumullah, pada saat ini kita berada di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan apakah itu? Yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, atau sering kita sebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Tepat tanggal 17 Ramadan Al-Quran diturunkan, atau sering kita sebut dengan malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan salah satu peristiwa keistimewaan di bulan Ramadan. Peristiwa Nuzulul Quran adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Mengapa dikatakan dahsyat? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Imam At-Tabrani menafsirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, andai Al-Quran kami turunkan kepada sebuah gunung, sedangkan pada sebuah gunung itu yaitu sekumpulan bebatuan yang sangat keras, pasti kamu akan melihatnya, wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, gunung sangatlah tunduk dan terpecah belah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan sahabat Fatayat, jangankan gunung yang kokoh, jangankan gunung yang keras penuh dengan bebatuan tunduk kepada Allah dan Al-Quran, apalagi kita sejatinya manusia, kita harus tunduk kepada Allah dan kepada Al-Quran. Sahabat Fatayat yang berbahagia, tak heran banyak sekali masyarakat yang memperingati malam Nuzulul Quran dengan berbagai cara. Ada yang di masjid, ada yang di musola, ada yang menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Fatayat yang berbahagia, marilah kita sambut malam Nuzulul Quran kita dengan penuh amaliyah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana pada penggalan ayat pertama terdapat kalimat Iqra. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk Iqra, yaitu sebanyak 3 kali. Untuk apa? Untuk banyak membaca dan membaca.
Apalagi kita sahabat Patayat sebagai layaknya manusia yang penuh dengan dosa, marilah kita memperbanyak amaliyah kita, memperbanyak membaca Al-Quran kita, memperbanyak mempelajari apa itu makna dari sebuah Al-Quran. Sahabat Patayat yang berbahagia, di antaranya 4 keistimewaan Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dan rahmat untuk manusia. Kenapa sebagai pedoman? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua yaitu sebagai obat untuk manusia, obat dari segala penyakit, baik itu susah, sulit, ataupun keadaan kita sedang terpuruk. Maka hendaklah kita harus apa? Harus membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu sebagai pemelihara kehidupan. Kenapa dikatakan sebagai pemelihara? Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tata cara ibadahnya, tata cara kita harus sopan santun kepada orang tua, harus mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, yaitu sebagai penerang kehidupan manusia. Begitupun halnya kita sebagai manusia harus memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran sebagai penerang nanti. Maka dari itu, marilah kita sambut malam nuzulul Quran dengan amaliyah kita yang baik. Karena pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Begitupun halnya kita sebelum datangnya malam nuzulul Quran, marilah kita persiapkan mana saja yang harus kita lakukan pada malam nuzulul Quran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari diri saya dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi